Yes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, teman-teman ya? Iya, jelas, Pak. Ya, ya. Maaf, sebenarnya tadi dalam perjalanan. Ya. Baik, alhamdulillah ya kita masih bisa ditemukan di pertemuan kali ini, pertemuan ke-6 kali ini ya. Sekarang waktunya ini ya, lanjut untuk presentasi kelompok ya teman-teman ya. Oke, kelompok 4 sama 2 ini ya, bener ya. Kelompok sama kelompok 2 udah siap untuk presentasi hari ini? Iya, Pak. Ya. Saya bantu share screen ya, Mbak. Kelompok 4 dulu ya, yang mau presentasi.
mempersumpah Pak. Iya, ini kelompok 4 ya, Mas. Bentar, saya bukakan filenya ya. Iya Pak, terima kasih. Bentar, saya share screen aja dari sini. Itu yang dikirim ke e-learning bentuk PPT atau PDF ya, Mas? Untuk kelompok 4 ya? Ini ada Mas Dawam ya, kelompok 4 ya? Nggih, Pak. Iya, yang di supply di e-learning itu file PPT atau PDF-nya ya? PPT, Pak. PPT kok enggak detek ya. Oh iya sudah. Nokia ya, Mas. Dawam Nokia ya? Benar ya? Nama Ini Nokia kan? Kaos Nokia. Ya. Kita petanya. J. Oke. Bentar, bisa dimulai Pak? Bentar. Ini belum terlihat ya? Bentar. Kenapa? Sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, ya silakan Mas langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Selamat malam. harus on cam ini, Mas. Nggak upload kalau nggak on cam ini. Pak. Hanya semuanya. Nah, kelihatan cakepnya kan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini kami dari kelompok 4 akan presentasi studi kasus tentang Nokia, NOKIA. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Daum Rarjo Putra. Monggo dilanjut. Saya Muhammad Gali Putra Dustiawan. Saya Muhammad Latif Syubaktiar. Saya Maura Zidni. Saya Arsinda Alicia Akbar. Saya Dina Putri Damayanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Nokia. Di slide pertama akan dijelaskan oleh Arsinta. Di slide ketiga akan dijelaskan oleh Mas Galih. Dan slide keempat, slide keempat, saya sendiri. Slide kelima, Dinda. Slide keenam, Mas Latif. Slide ketujuh, Maura. Ya. Monggo. Slide kedua, Arsinta. Bentar. Oh iya, sudah record. Oke.
Sudah? Ya. Sudah terlihat ya? Faktor penyebab kegagalan Nokia dibagi menjadi dua. Yang pertama secara internal, yaitu satu, Nokia terlalu fokus mengembangkan Symbian tanpa memberikan inovasi yang berarti. Dua, Nokia tidak fokus pada pengembangan hardware saja. Usaha Nokia untuk mengembangkan software malah membuat Nokia tidak fokus. Tiga, keputusan board CEO lamban dalam menyikapi tren terbaru. Empat, Nokia seringkali menjadi pelopor dalam peluncuran produk terbaru, namun tanpa prospek masa depan yang lebih baik. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Monggo dilanjut Mas Kale. Faktor kegagalan Nokia secara eksternal. Yang pertama, transisi customer dari mobile phone ke smartphone sangat cepat. Yang kedua, persaingan bebas. Yang ketiga, telat melakukan antisipasi menghadapi gempuran vendor ponsel Cina dalam penyediaan low cost dual SIM card phone. Yang keempat, tidak adanya kolaboratif innovation yang kuat di Nokia. Dan yang terakhir, ketidakunikan Nokia dibanding mobile phone kompetitor. Siapa selanjutnya? Astagfirullah. Mohon maaf Bapak. Saya matikan. Itu saya. Analisis. Nokia adalah salah satu vendor ponsel yang sampai saat ini masih menjadi pemimpin di antara ponsel-ponsel lainnya di dunia, dan yang pertama kali memperkenalkan ponsel GSM kepada masyarakat luas di tahun 1991. Usaha yang telah dilakukan oleh Nokia untuk mendapatkan respon yang positif dari penggunanya justru berbanding terbalik, di mana pembuatan ponsel Nokia selama tahun 2006 sampai 2010 terus-menerus mengalami penurunan di Indonesia, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Bisa dilihat ya. Lanjut ke slide selanjutnya yang dibacakan oleh Dinda. Tidak hanya pada penjualannya. Tidak hanya pada penjualannya, pangsa pasar Nokia pun mengalami penurunan. Penurunan pangsa pasar ini mulai terlihat saat ponsel buatan vendor Research in Motion, BlackBerry, dan Apple mulai meningkat di pasar global. Mereka secara otomatis mengambil persentase pangsa pasar yang tadinya dimiliki oleh Nokia. Penurunan pangsa pasar yang dialami oleh Nokia di dunia ternyata berlaku juga di Indonesia. Walaupun masih memimpin di pasaran Indonesia, namun Nokia terlihat kurang mampu menghadapi serangan dari ponsel global dan lokal. Ya, terima kasih, Dinda. Selanjutnya yaitu Mas Latif Subaktiar. Monggo. Kesimpulan, perusahaan Nokia menduduki masa kejayaan yang cukup lama, yaitu 14 tahun, dengan menghadirkan produk telepon genggam dengan model-model yang terbaru sampai menguasai pasar telepon genggam. Namun kejayaan mulai memudar dan semakin turun, hingga terjadinya pengurangan pegawai dan penutupan kantor. Dengan gagalnya produk terbaru melawan Apple, Krim, Samsung yang lebih canggih. Terima kasih Mas Latif. Selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh Mbak Maura. Monggo.
Sangat disayangkan Nokia pernah memimpin semua segmen mobil iPhone yang harus digeserkan dengan produk lainnya. Seharusnya Nokia lebih memahami era digital dan mempersiapkan pada masa yang semakin modern, sehingga Nokia dapat membuat inovasi teknologi yang lebih canggih agar namanya tidak tergeser. Ya, terima kasih Mbak Maura. Apakah yang ada mau ditanyakan? Jika tidak ada, terima kasih. Maka saya akhiri sampai ini. Saya mau bertanya, Pak. Banyak Mas Doam yang mau saya tanyakan sebenarnya. Teman-teman dulu aja ya sekarang ya. Aprilia, Pak. Mbak Aprilia, oh ya silakan Mbak. Ya, monggo. Dalam faktor eksternal, tadi disebutkan salah satunya penyebab kehancuran Nokia adalah karena adanya persaingan bebas. Yang dimaksud persaingan bebas di sini itu gimana? Apakah bebas itu maksudnya tanpa pajak atau dengan kata lain mencuri ide kompetitor atau gimana ya, Mas? Sekian pertanyaan saya. Siap dulu Mas Doam dan yang lainnya. Ya. Ya, monggo yang mau ditanyakan lagi. Siap dulu aja Mas, sampai menunggu teman yang lain tanya. Iya, bentar Pak. Saya lagi berpikir. Ini loh. Jadi saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak April ya, yang apa yang dipertanyain tadi itu apa? Persaingan bebas. Persaingan bebas itu yaitu kita bisa nyuntuh inovasi dari perusahaan lain. Begitu Bapak ya? Lanjutkan dulu aja nggak apa-apa nanti. Terakhir saya revisi. Jadi kita bisa mencontoh inovasi perusahaan lain atau kita bisa apa nyamain sponsor dari perusahaan lain. Mungkin Nokia itu yang sangat berkembang pesat akhirnya dari perusahaan lain mencontoh dari Nokia. Seperti itu Mbak Priya. Apakah sudah paham? Kalau nggak paham. Sudah, Pak. Ya, saya Iya, Pak, tambahkan. jelas, Pak. Saya tambahkan ya. Jadi Siap. Oke, Pak. untuk aplikasinya mungkin persaingan bebas sekarang ini dirajai oleh saat ini kasus movement ya, serupa dengan jenis kasusnya itu dirajai oleh negara Cina ya, apalagi dengan smartphone-nya Cina sekarang semakin marak, gitu kan? Jadi bisa mengadopsi inovasi teknologi, kan? Terus sampai dengan mengadopsi tentang kebijakan harganya juga. Jadi biar bisa memenangkan kompetisi di pasar. Ya, temannya lain mungkin ada yang bertanya? Biar Mas yang bertanya. Ya. Jika tidak ada, monggo Pak Satrio. Ya, banyak Mas. Nah, gini. Nah, di saya garis bawahi itu saya tanya ya. Saya tanya dulu baru saya tanggapi nanti. Nah, sebutkan sih faktor utama yang mempengaruhi problem Nokia di kasusnya itu. Singkat aja. Gimana Pak? Faktor utama apa yang mempengaruhi problem Nokia? Yang mempengaruhi jatuhnya Nokia. Ya, benar. Itu Pak, telatnya pembaruan Pak. Ya, terus setelah itu? Setelah itu perusahaan lain sudah berinovasi semua, tapi kayak Nokia itu telat gitu loh Pak.
Jadi akhirnya Ya, bahasa tepatnya gini. Nah, jadi mana Pak? ada 3 faktor yang paling mempengaruhi ya. Yang pertama kemampuan Nokia untuk berinovasi, jadi yang telaten baru tadi. Terus yang kedua persaingan dari perusahaan lain, ya kayak Samsung, Apple, ya kan, HTC dan sebagainya. Terus perkembangan gaya hidup masyarakat, ya. Gaya hidup ini yang digarisbawahi, ya. Nokia nggak mampu, sebelum mampu untuk mencukupi fitur-fitur yang digunakan oleh masyarakat saat ini ya, terutama kaum milenial ya, itu di smartphone Android. Jadi kemampuan Nokia sendiri dalam berinovasi sebenarnya dulu nggak perlu tergelaki, cuma karena adanya perusahaan yang ingin bersaing dengan inovasi dengan teknologi yang lebih, makanya mereka bisa memenangkan persaingan pasar karena apa? Riset pasar mereka lebih mendalam. Makanya mereka bisa mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kesimpulannya tadi saya tambahin. Jadi Nokia manajemen ini sebenarnya itu problemnya itu penjualan terus menurun dan kerugian perusahaan bertambah besar. Benar ya? Setuju nggak statement saya itu dari kelompok 4? So, problemnya penjualan terus menurun dan kerugian perusahaan bertambah besar. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Makanya dari segi sarannya itu Nokia sebaiknya melakukan penetrasi pasar dan pengembangan produk yang lebih agresif dengan melakukan penyempurnaan produk dengan disertai strategi marketing yang tepat agar mindsetnya masyarakat ini loh yang mengenai Nokia itu dapat cepatnya bergeser ke Nokia-nya. Terus yang kedua itu Nokia lebih baik meminta bantuan kepada pemerintah dalam hal ini Finlandia tadi ya untuk menurunkan biaya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas produksi dan ekspor dari Finlandia. Selain itu Nokia juga dapat meminta dukungan pemerintah Finlandia yaitu hubungannya dengan kebijakan pemerintah ya untuk memberikan mungkin pinjaman lunak ya pinjaman lunak bagi operator telekomunikasi atau mitra distributor Nokia yang hendak membeli produknya milik Nokia itu dari negara asalnya. Terus selanjutnya mungkin Nokia harus memberikan atau memaksimalkan inovasi-inovasi terbaru ya, dan tercanggih terhadap kebutuhan untuk pemetaan masyarakat yang tinggi akan gengsi produk terbaru yang untuk dapat terus bertahan di bisnis ini. Kompetisi dengan Cina itu dapat dimenangkan salah satunya dengan cara meminimalkan harga ya. Sekarang lagi perang harga nih HP. Nah, meminimalkan harga agar produk murah dari Cina itu nggak sepenuhnya menguasai pasar. Gitu. Ada pertanyaan dari kamu 4? Tidak ada Pak. Oh. Gimana yang lain? Yang lima orang lainnya? Cukup? Cukup Pak. Oke. Ya. Baik, diakhiri aja Mas. Untuk mempersingkat waktu, ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah ini gilirannya kelompok 2 ya. Iya, Pak. Bentar, saya buka PPT-nya. Oh, ini tentang ini ya, gaji karyawan ya, masalah. Iya, Pak. Sudah terlihat di layar? Belum, Pak. Belum. Udah. Nah. Ini sudah terlihat? Pak,
Mohon Ya. maaf, untuk Ya. PPT-nya kemarin ada revisi Pak dari kelompok 2. Oh, iya sebentar. Saya cari yang ref ya. Sebentar, saya cari yang ref ya. Iya, makasih Pak. Kemarin yang hubungin siapa? Saya sama Mbak Rizky itu ya? Iya Pak. Sebentar ya. Sudah terlihat di layar PPT-nya? Belum Pak. Belum. Ini sudah? Sudah Pak. Nah, oke. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang studi kasus keterlambatan pembayaran gaji karyawan pada PT Bangkit Makmur. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami, Rizky Yuliana. Monggo dilanjut. Oke ya, teman-teman. Ya, Muhammad Elni Firmansyah. Saya Dianita Effendi. Apa lagi? Pak, mohon maaf, ini kebetulan si Halisa tidak bisa hadir di Zoom ini, dia lagi kerja, Pak. Terus si Gali ini izin nggak tahu kenapa, Pak. Tuh. Jadi cuma 4 orang. Rizky Iya, Pak. Yuliana, Ambarsari, Dianita, sama Muhammad Elni. Iya, Pak. Kali pertama izin ada 100 harinya mbahnya katanya. Oh iya, dan Ujiun. Ya. Ya, 4 orang ya. Berarti Mas Elni lagi sendirian ya? Pak. Iya. Ya, sudah. Dilanjutkan ya. Langsung. Untuk slide 1 nanti akan saya bacakan. Terus untuk slide 3, 4, 5 nanti akan dibacakan sama Mas Elni. Terus untuk slide ke-6 dibacakan sama Ambar. Untuk slide 7 nanti akan dibantu baca oleh Mbak Dianita. Ya. Studi kasus keterlambatan pembayaran gaji pada PT Bangkit Makmur adalah salah satu perusahaan distributor yang bergerak di bidang penjualan minuman ringan A dan B, yang mana pada akhir periode akuntan melakukan proses penggajian kepada para karyawannya dan membuat laporan gaji sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan perusahaan. PT Bangkit Makmur adalah salah satu perusahaan yang membeli dan menjual barang dagangnya dengan tujuan untuk mencapai laba. Penjualan perusahaan ini juga mempunyai penjualan yang semaksimum mungkin. Oleh sebab itu, dalam melakukan kegiatan operasionalnya, perusahaan ini juga mempunyai sistem pembelian dan penjualan. Struktur organisasi merupakan suatu rangkaian hubungan antara individu dengan individu dan individu dengan kelompok. Permasalahan yang dihadapi oleh PT Bangkit Makmur adalah seringnya proses pembayaran gaji karyawan yang terlambat.
Hal tersebut sering terjadi pada perusahaan sehingga membuat para karyawan sering bingung dengan keadaan ini. Hal tersebut membuat timbul pemikiran karyawan bahwa perusahaan sedang rugi atau mau bangkrut. Biasanya perusahaan memberikan gaji kepada karyawan akhir bulan, yaitu melalui staf keuangan. Jadi mereka ini yang memberikan Jadi mereka ini yang berurusan dengan gaji, akan tetapi setiap keterlambatan pembayaran gaji mereka selalu tidak mau ambil pusing. Apabila karyawan menanyakan kepada staf keuangannya, maka mereka akan menjawab bahwa tugas mereka hanya membayar gaji. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Elmi. Ya, terima kasih. Apa yang dimaksud dengan gaji? Gaji atau upah adalah suatu pembayaran atau imbalan yang dilakukan oleh perusahaan untuk karyawan guna menukar pikiran dan jasanya yang dibayarkan secara periodik sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pekerja dan pengusaha. Lanjut. Sudah. Yang gaji definisinya ini aja. Iya. Oh ya, wes. Tujuan pembayaran gaji. Yang pertama, ikatan kerjasama karyawan dengan pengusaha, yaitu pemberian gaji yang terjalin ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan juga dapat diharuskan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar gaji sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Poin yang kedua, pengadaan efektif, yaitu program gaji ditetapkan cukup besar. Pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. Poin yang ketiga, stabilitas karyawan. Dengan adanya suatu program kompensasi atas prinsip adil dan mampu, serta suatu eksternal konsistensi yang kompetitif, maka dapat dinyatakan bahwa stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Poin yang keempat, manajemen keuangan. Poin yang keempat, disiplin, yaitu pemberian suatu balas jasa yang cukup besar, maka akan membuat kedisiplinan terhadap karyawan semakin baik. Karyawan tentunya akan menyadari serta dapat mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Poin yang kelima, karyawan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jadi, dengan pembayaran gaji yang cukup dan tepat, maka karyawan akan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dia lakukan. Poin yang keenam, yaitu dapat memegang apa yang diamanahkan oleh atasan. Selanjutnya, penyebab keterlambatan gaji. Yang pertama, terkendala dengan kondisi finansial. Kondisi finansial yaitu kondisi di mana perusahaan atau individu tidak dapat menghasilkan pendapatan atau laba yang cukup, sehingga tidak dapat membayar kewajiban keuangannya. Contohnya, cash flow tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, penjualan sedang tidak berjalan dengan baik. Cara mengatasinya yaitu bisa didiskusikan ke bagian manajemen dengan skema gaji yang baru.
Yang kedua, kekurangan SDM. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan perusahaan adalah SDM. Rendahnya kualitas SDM dapat berdampak pada rendahnya tingkat produksi dalam sebuah perusahaan. Permasalahan SDM yaitu pembayaran gaji karyawan, sehingga yang khusus rekapitulasi perhitungan gaji tidak ada. Cara mengatasinya yaitu dapat dilakukan dengan pengadaan SDM. Yang ketiga, kebijakan perusahaan berubah-ubah. Contohnya, pembayaran gaji yang seharusnya tanggal 25 menjadi tanggal 5. Yaitu, cara mengatasinya yaitu 1. Memberikan training kepada pihak yang bersangkutan agar tidak terulang lagi. Yang kedua, menginformasikan ke seluruh karyawan apabila ada perubahan gaji. Yang keempat, perusahaan pilot. Perusahaan pilot yaitu perusahaan yang berada dalam posisi terancam dan bisa saja musnah. Keadaan pilot menjadi ancaman yang sangat mungkin terjadi bagi siapa saja yang mengelola sebuah bisnis atau usaha. Ancaman tersebut tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang baru didirikan, tapi juga bagi perusahaan yang sudah puluhan tahun berdiri. Poin yang kelima, masalah teknis. Masalah teknis adalah masalah yang diakibatkan oleh server atau jangkauan lain di luar kesalahan manusia atau programmernya. Selanjutnya, Pak. Saya sudah dulu ya, ini waktu Zoom-nya mau habis. Tolong kalian bisa masuk lagi ya, satu kali lagi. Maklum ini Zoom pribadi, belum, bukan yang Zoom Pro. Ya. Tes. Ya. Suara saya jelas, teman-teman? Ya, suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Ya. Kelompok 2 sudah masuk lagi?
Kelompok 2 sudah masuk lagi di ruang Zoom ini. Ya. Saya ini ya, bukakan lagi ya slide presentasinya kelompok 2 ya. Iya, Pak. Sudah terlihat di layar materinya? Sampun, Sudah, Pak. Pak. Oke. Jadi terakhir sini ya. Selanjutnya ini dampak keterlambatan. Ya, silakan. Untuk selanjutnya dilanjutkan sama Ambar. Dampak keterlambatan pembayaran gaji. Yang pertama, mempengaruhi kedisiplinan karyawan. Yang kedua, semangat kinerja karyawan menjadi berkurang. Yang ketiga, mempertanyakan kredibilitas perusahaan. Yang keempat, manajemen keuangan menjadi berantakan. Yang kelima, karyawan akan mengundurkan diri. Yang keenam, karyawan akan menanyakan solusi secara terus-menerus. Dilanjutkan sama Mbak Dia. Berikutnya tentang saran. Saran ini ada dua, yaitu untuk perusahaan. Poin pertama yaitu mencari penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran gaji, di mana telah dijelaskan di penyebab keterlambatan gaji. Contohnya tadi kendala finansial. Maka dapat diambil keputusan atau cara untuk itu meningkatkan tingkat profit, kedua meningkatkan inovasi-inovasi produk, yang ketiga bisa dengan meningkatkan promosi produk, di mana tingkat profit itu apabila profit itu menaik, maka kesejahteraan karyawan juga akan ikut terjamin. Poin selanjutnya yaitu meningkatkan komunikasi yang baik antara pemimpin dengan karyawan agar tidak menimbulkan rasa bingung tentang kondisi perusahaan, di mana ada di kasus tadi ada pernyataan apabila karyawan menanyakan kepada staf keuangan, maka mereka menjawab bahwa tugas mereka hanya membayar gaji. Dari pernyataan di atas bisa kita analisis bahwa komunikasi antar pemimpin dan karyawan tidak berjalan dengan baik dan tidak berjalan dengan dua arah, di mana setiap di mana di perusahaan tersebut ada struktur organisasi yang ada, yaitu contohnya dewan direksi, direktur utama, direktur keuangan, direktur personalia, manajer personalia, manajer pemasaran, manajer pabrik, admin, dan lain-lain. Setiap jabatan tersebut mempunyai peran tersendiri dan mempunyai job dan tanggung jawab masing-masing, di mana mereka seharusnya menjalankan fungsi mereka sebagai seorang manajer atau sebagai seorang atasan. Fungsi yang pertama yaitu planning. Mereka harus merencanakan strategi apa yang harus diambil untuk bisa meningkatkan profit perusahaan. Terus organizing, di mana mereka harus bisa menugaskan bawahan mereka sehingga tidak ada argumen keuangan
tentang mereka tidak mengetahui apa sih penyebab atau kendala yang terjadi di perusahaan tersebut. Terus leading itu kan mempengaruhi tim. Bagaimana mereka harus bisa mempengaruhi karyawan mereka agar bisa mencapai tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Terus controlling mereka harus memonitor, atasan harus memonitor bawahannya agar perusahaan itu berjalan dengan baik dan semua karyawan mengetahui apa penyebab terjadinya kendala tersebut. Terus poin yang terakhir adalah memberikan kepastian kepada karyawan. Dengan berjalannya fungsi tersebut, otomatis akan kepastian karyawan akan terjamin. Jadi mereka bisa tahu gajinya itu tertanggal berapa, gajinya berapa rupiah, itu bisa mereka bisa mengetahui gitu. Terus saran untuk karyawan, Pak. Maksudnya secara transparan gitu Mas ini. Secara Terus saran untuk karyawan yaitu meningkatkan produktivitas kerja yang mereka kerjakan dengan baik. Terus poin kedua adalah menciptakan inovasi produk. Yang ketiga adalah bekerja dengan sebaik mungkin. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya. Silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya Damar Putra. Di sini saya mau bertanya, bagaimana pendapat Anda dengan gaji harian? Setahu saya kan kalau gaji harian itu ditetapkan dari perusahaan masing-masing, tidak ditetapkan oleh pemerintah seperti gaji UMR. Nah, dengan seperti itu, apakah itu menguntungkan kedua belah pihak dari pekerja dan perusahaan atau hanya menguntungkan dari salah satu pihak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi teman yang lain yang bertanya? Kalau ada sambil dipikirkan dan dijawab dulu aja kelompok 2. Itu bukan baju sekolah. Aprilia, Pak. Oh iya, tanya lagi Mbak. Silakan Mbak. Apakah ini membahas tentang keterlambatan gaji karyawan ya Pak? Apakah menurunnya kinerja marketing dalam penjualan produk, dengan kata lain menurunnya penjualan itu dapat mempengaruhi keterlambatan pembayaran gaji, Pak? Sekian, terima kasih. Ya. Bisa ditangkap ya kelompok 2 pertanyaannya? Oke, Pak. Baik, siapa yang mau jawab dulu kelompok 2? Mungkin saya coba membantu menjawab, mungkin nanti biar teman-teman menambahi, Pak. Pertanyaan pertama tentang pendapatan harian, Setahu saya pendapatan harian emang tidak ditetapkan oleh pemerintah. Cuma setiap perusahaan itu mempunyai kebijakan tersendiri, dan kebijakan dia menentukan gaji itu harian atau sesuai UMK itu pasti mereka melihat kondisi yang ada di perusahaan tersebut. Apakah perusahaan itu mampu menggaji gaji karyawan sesuai UMK, atau mereka hanya bisa membayar sesuai gaji harian yang tadi. Dan apakah itu menguntungkan kedua belah pihak? Menurut saya, dari awal kita bekerja pasti ada perjanjian dan perjanjian kontrak, di mana
di dalam kontrak itu pasti akan dijelaskan gaji yang didapat karyawan itu berapa, sistemnya seperti apa, dan apakah itu menguntungkan. Kalau menurut saya itu pasti sama-sama menguntungkan, karena di perusahaan juga cuma mampu menggaji seperti kebijakan yang mereka lakukan, dan si karyawan juga mereka pasti menyetujui kan. Kalau sama mereka tanda tangan kontrak berarti kan mereka menyetujui, dan pasti itu juga menguntungkan buat mereka, karena di saat ini mencari pekerjaan itu juga sangat susah. Kalau mereka tidak kerja juga mereka tidak dapat pemasukan sama sekali. Jadi apakah itu menguntungkan kedua pihak bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi mereka emang butuh, maksudnya emang menyetujui itu atau tidak gitu kan. Kalau menurut yang UMK emang kita pasti rugi, kalau harian pasti kan lebih sedikit daripada UMK. Itu Pak. Terus yang kedua, Bentar, Mbak. Stop dulu. Mas Dawang sudah puas dengan jawabannya? Iya Pak, puas Pak. Ya, saya tambahkan ya. Jadi untuk gaji harian itu sebenarnya itu ke kasus tertentu ya, di kasus ini itu lebih mengarah ke gaji bulanan ya, di perusahaan yang normal dengan karyawan yang kontrak maupun yang tetap ya. Kalau karyawan harian itu seperti yang lebih banyak kita menjumpai di bidang perhotelan dan pariwisata. Ya. Itu tenaga kerja hariannya diperlukan sesekali waktu apabila tenaga kerja yang ada tidak dapat mencukupi untuk job desk-nya, seperti adanya di hotel, adanya perayaan acara, ya kan, meeting, insentif dan sebagainya, itu mereka butuh untuk tenaga kerja harian. Makanya gajinya pun dibayar setelah mereka kerja memenuhi jam kerja standar yang tidak ditetapkan antara 8 sampai 10 jam. Gitu. Terus yang kedua Mbak Dia Tirta ya, tadi bisa ditanggapi yang pertanyaannya Mbak Aprilia? Tadi kan pertanyaannya apakah kinerja marketing itu sangat berpengaruh untuk soal keterlambatan penggajian. Menurut saya itu emang sangat berpengaruh penting, Pak. Karena marketing itu adalah tombak utama kalau kita dalam perusahaan, J. Mereka yang bekerja untuk mempromosikan. Kalau sama marketing itu nggak jalan, berarti promosi tentang produk itu juga tidak berjalan dengan baik. Otomatis pendapatan dari perusahaan juga akan menurun. Tuh. Jadi menurut saya marketing itu adalah sangat penting dimanapun, di bidang apapun itu sangat penting. Gitu, Pak. Gimana Mbak Aprilia? Iya, jelas, Pak. Kita tambahkan lagi ya. Jadi ini untuk setiap perusahaan benar di bidang penjualan dan pemasaran, usaha dan marketing setiap perusahaan. Di mana mereka yang mendatangkan income, ya, income atau omset bagi perusahaan yang digunakan semua keperluan ya perusahaannya. Nah, kalau misalkan income-nya tersebut terlambat, janganlah kata strategi marketingnya buruk, akhirnya promosinya turun dan penjualannya juga turun. Itu kasus yang wajar ya. Nah, kalau income tertentu, ya dari departemen penjualan misalkan di perusahaan consumer good dengan hubungannya dengan toko-toko retail, itu biasanya ada semacam toko itu pembayaran mundur atau TOP ya. Pernah dengar TOP ya, term payment. Nah, kadang kala dalam penyataannya toko retail tersebut TOP-nya mundur dari jadwal yang telah ditentukan. Akhirnya kan income-nya juga tapi akan terbayarkan di bulan-bulan berikutnya setelah dibayarkan oleh toko tersebut. Jadi itu yang pengaruh juga terhadap omset perusahaan. Nah, itu gimana menyiasatinya? Biasanya itu dengan koordinasi antara departemen finance dan departemen penjualan agar dapat menagih ya kolektor
Nanti tepat waktu dengan membayarnya dan pokok harga dari segi konsumen dalam hal ini operator tersebut. Gitu. Itu special case ya. Bagi contoh aja buat kalian sih. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya sambil tanya ya. Nah, ini kan menurut kalian ya, yang untuk titik utama yang bertanggung jawab terhadap keterlambatan bayar gaji ini siapa di perusahaan? Staf keuangan, Pak. Staf keuangan saja. Ada hubungannya dengan departemen lainnya? Ada, Pak, yaitu dengan marketing. Terus setelah itu departemen SDM nggak berhubungan juga? Berhubungan semua, Pak. Ya. Jadi gini, titik vitalnya itu di departemen SDM, terus di departemen keuangan, finance ya, gitu. Itu in case kalau dari perputaran perusahaan, cash flow dari perusahaan, tapi itu normal, gitu. Ada dua departemen yang paling bertanggung jawab ya. Kenapa kok bisa sampai terlambat? Nah ini saya tidak lanjut tadi, saya tanggapi lanjutannya. Bahwa sebenarnya karyawan itu enggak dari case ini ya, kita mengetahui bahwa sebenarnya penyebab seringnya keterlambatan pembayaran gaji adalah proses pencatatan dan perhitungan gaji yang diterapkan oleh perusahaan itu masih bersifat manual. Ya, itu garis bawah ya, manual. Sehingga hal yang menyebabkan proses gaji itu sering terlambat. Nah, hak yang membuat pihak keuangan yaitu bagian pengajian untuk membayar gaji karyawan sering terlambat membayar gaji, itu menurut kejadian ini telah merugikan perusahaan, terutama dari segi karyawan sendiri sebagai subjeknya. Akibat permasalahan ini, kinerja dari karyawan juga akan terganggu. Ya, jadi udah nggak nyaman ya, juga cukup terlambat nih, ya, udah negara breaking aja. Jadi demikian juga dengan produktivitas perusahaan juga akan menurun pastinya nantinya. Jadi efektif itu ya. Jadi kesimpulannya, sistem pengajian manual ini yang digunakan kurang efektif dalam manual, efisien dan akurat dalam hal perhitungan gaji dan perizinan laporan gaji. Ya, dengan menggunakan sistem komputerisasi pengajian secara automatically, maka informasi pengajian yang dihasilkan itu dapat lebih lengkap, lebih efisien, lebih cepat dan tepat dibandingkan sistem sebelumnya yang manual. Gitu. Terus sebagai saran aja, hendaknya setiap transaksi ini harus langsung direkam ke dalam data di komputer, ya, sehingga komputer dapat mengisikan informasi tentang laporan pengajian karyawan secara berkala. Ya, ini dilakukan oleh Departemen HR ya, riset untuk Personalia, bagian payroll atau pembayaran gaji. Sehingga adanya pengajian atau pegawai yang menjalankan pengembangan program sebelum diterapkannya sistem yang baru dari adanya perpindahan dari sistem manual ke sistem otomatisasi. Itu. Ada pertanyaan? Dari kelompok 2 ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke, Pak. Mas Elni, Muhammad Elni, kayaknya wajahnya bingung. Iya, Pak. Enggak, Pak. Sudah jelas, Mas? Sudah, Pak. Oke, ya. Teman yang lain ada yang bertanya lagi? Jangan lupa absensi ya, teman-teman ya. Absensinya di e-learning ya, sebelum ditutup. Enggak susah kan, cuma klik hadir aja toh. Terus materinya yang di e-learning sudah bisa di-download? Sudah, Pak. Sudah bisa. Oke, Sudah. Mas Dawam, tolong diingatkan ya absensinya di e-learning ya, teman-teman yang lain ya.
J, Pak. J, Pak. Baik, ini berarti sebentar. Berarti minggu depan pertemuan ke-7, pertemuan terakhir sebelum UTS maksudnya, itu jadwalnya presentasi kelompok 3 dan kelompok 1. Ya, ganjil. Kerjakan aja. Baik, itu materi di e-learning, tolong bisa dibaca sendiri ya, direview sendiri. Kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ke saya. Nggak harus di jam kuliah, di seluruh jam kuliah bisa. Oke. Baik, teman-teman, sudah ada pertanyaan, ya. Saya akhiri dulu ya untuk kuliahnya. Ya. Terima kasih sudah partisipasi semuanya. Kalau ada salah kata dari saya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, Pak.